Assalamualaikum, bersama kami di podcast SMA. Merangkai kata, Menyampaikan aspirasi, untuk pembahasan yang berkualitas dan bermutu, serta memotivasi kita semua. Kami akan membawakan podcast yang berjudul The Teachers Are Technology Leaders. 3, 2, 1, welcome to Forum Remaja Bersuara. Udah nggak terasa ya, sekitar 6 bulan gitu kita nggak belajar seperti biasa. Rasanya aneh, kayak ada yang kurang gitu. Ya itu udah pasti. Ya karena kita nggak belajar bareng sama guru, sama teman-teman di sekolah juga. Apalagi kita yang sebagai anak ekskul dan ikut organisasi. Pasti rasanya kangen banget kegiatan di sekolah itu. Ya ampun. Sekarang kondisi kita udah berbeda, di mana kita di masa pandemi COVID-19. Semua diberlakukan online, belajar online, pengumpulan tugas juga online, bahkan podcast ini juga dibuat online. Dan kita ini lagi di era 4.0 loh kak. Di era ini termasuk fase keempat dari perjalanan revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18 dengan perubahan yang sangat pesat terkait dengan seluruh kehidupannya. Bisa dikatakan kita dari segi kehidupan kita bergantung pada teknologi gitu loh kak. Kalau kita berada di era 4.0, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi dong, termasuk penggunaan smartphone, dan kadang kita menggunakan laptop juga kan. Jangankan kita yang sekolah menengah atas, bahkan taman kanak-kanak pun diwajibkan untuk menggunakan smartphone loh. Oh ya Raihan, tahu nggak sih rencana kedepannya Pak Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud RI? Oh, itu tahu. Pernah lihat beritanya tuh. Pak Nadiem Anwar Makarim selaku Mendikbud RI sedang merencanakan pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan daring sampai akhir tahun 2020 loh. Wow, sampai akhir tahun 2020 ya. Gak nyangka nih kita harus daring sampai akhir 2020. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Yang saya rasakan selama daring ini sulit memahami pembelajaran. Walaupun awalnya saya kira belajar di rumah itu seru karena kita menggunakan smartphone dan bisa lihat Google. Tahu lah kalau ada tugas ya kan. Tengok Google. Daripada kita di sekolah nggak bisa nengok Google. Ternyata kita sepemikiran ya. Ternyata didampingi guru secara langsung itu lebih seru dan mudah dipahami. Yap, betul sekali. Karena tanpa perantara dan disampaikan secara langsung. Jadi gitu kak. Pertama juga ya kita harus belajar daring sampai akhir tahun 2020. Mau secanggih apapun teknologi yang kita pakai, peran guru itu tidak kita dapat secara psikologis remaja seperti kita, psikologis anak-anak. Kita sebagai pelajar tetap mencari figur yang dapat kita kagumi, hormati, dan kita tiru perilakunya. Nah, itulah dia kelebihan dari belajar secara langsung. Dengan belajar secara langsung, kita bisa termotivasi dengan semangatnya guru itu mengajar kita. Bener nggak tuh Raihan? Bener banget lah itu kak. Apalagi pada saat pembukaan koordinasi nasional Ikatan Guru Indonesia, Pak Anies Rashid Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta pernah menyampaikan di tengah maraknya fenomena teknologi yang mengubah dunia pendidikan, namun guru tetap menjadi pakar strategis dalam proses edukasi. Begitulah yang disampaikannya. Dan yang dibutuhkan itu bukan sekedar pembelajaran, namun suasana pembelajaran dengan guru dan teman-teman yang sangat. Kenapa saya 3 kali bilangnya? Karena itu memang sangat diperlukan gitu. Yep, that's true. Yang dicari itu atau intinya itu bukan ilmunya, hubungan kekerabatan, hubungan tali silaturahmi antar guru
dan murid dengan murid. Gitu. Itu yang sangat dibutuhkan. Sangat diperlukan sekali karena kita belajar daring ini tidak menemukan perasaan yang nyaman dan harmonis serta keakraban bersama guru dan kawan-kawan dikarenakan kita dibatasi oleh perantara smartphone. Menurut saya lebih efektif itu di tatap muka. Apa yang disampaikannya yaitu pesan moral. Ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 sudah menjelaskan tentang standar kualifikasi akademik dan potensi guru. Guru bukan sekedar mengajar dan memberi tugas, tetapi para guru juga mendidik anak muridnya dengan pengetahuan yang mereka miliki. Itu dia yang tidak kita dapati selama daring. Kak, lihat dari beberapa media mengabarkan bahwa kasus penyebaran COVID-19 bertambah luas. Data terakhir yang dikeluarkan Worldometer. Maklum nggak pandai bahasa Inggris sih. Raihan. Hingga tanggal 1 Agustus 2020, total kasus COVID-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 17.731.998 kasus. Kasus di Indonesia sendiri lebih dari 100.000 atau lebih tepatnya 109.936 kasus hingga Sabtu 1 Agustus 2020. Dampaknya sangat luar biasa nih Kak, terutama pada bidang pendidikan di seluruh dunia. Kalau saran nih Kak, gimana nih? Apa yang dilakukan guru agar dapat membantu siswanya dalam belajar walaupun melalui teknologi seperti smartphone atau laptop, namun tetap bisa menjadikan guru dan buku sebagai objek utama pembelajaran. Apa saran kakak nih Kak? Menurut kakak ya, kita harus bisa menyeimbangi antara guru, smartphone, dan buku. Kita emang menggunakan smartphone dan tidak belajar seperti biasa, jadi kita harus bisa mengatur sendiri gimana bisa seimbang. Jangan hanya berpatokan kepada Google yang kayak Raihan bilang sebelumnya tadi. Bila menemukan materi yang sulit, kita bisa kok bertanya dengan guru walaupun melalui perantara. Dengan cara begitu kita juga bisa dapat suasana seperti belajar di sekolah loh. Namun yang membedakan, kita saat ini menggunakan perantara. Nah, kesempatan kita saat ini menggunakan teknologi harus juga dioptimalkan untuk proses belajar mengajar seperti penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu. Sepemikiran kita. Hadirkan suasana batin antara murid dan guru di dalam pembelajaran. Walaupun pada saat sekarang kita menggunakan teknologi pada masa pandemi ini, namun sebisanya guru tatap muka sama murid agar tali kekuatan guru sama murid tetap utuh. Terus Kak, kita jadikan guru itu sebagai objek tanya jawab tentang semua pertanyaan murid yang tidak diketahui. Jangan prioritaskan Google terus. Capek dong bawa Google-nya. Nah, kalau gitu kita harus melibatkan guru dalam proses belajar dan mengajar dengan cara masukkan guru dalam setiap persoalan murid agar para murid bisa mengambil ilmu yang ada pada gurunya. Dan yang terakhir, jadikan teknologi seperti handphone perantara jalan antara guru dan murid, seperti tutor tanya jawab ketika tidak bisa tatap muka, terus pemberian tugas dan pembelajaran via online yang bisa dilakukan di berbagai aplikasi yang ada. Namun harus benar-benar hadirkan rasa guru itu setiap ada pembelajaran, seperti guru yang peduli, yang gimana gitulah, seperti sehari-hari kita berada di sekolah. Guru yang dalam tanda kutip cerewet namun sayang sama kita. Terus guru yang mempunyai perasaan yang kuat terhadap muridnya. Itu harus ditunjukkan gitu Bu, dari guru itu kepada muridnya. Walau dalam tanda kutip kita masih belajar dalam masa daring gini. kalau kita masih enakan, kuota paket harga terjangkau. Gimana yang berada di pelosok? Harga paket data mahal, sinyal juga susah. Ya, kalau mereka di keluarga yang berkecukupan,
Mereka bisa membeli kuota internet untuk belajar. Nah, bagaimana dengan mereka yang kurang mampu? Jangankan membeli kuota paket, mungkin mereka juga tidak punya smartphone untuk pakai sekarang. Itulah, jadi gimana lagi kita? Memang wajib menggunakan handphone atau smartphone untuk belajar online masa sekarang. Mau yang miskin atau yang kaya. Dan itulah kelemahan daring ini, tidak memerhatikan golongan yang ekonomi ke bawah. Seharusnya pemerintah memperhatikan ini dengan subsidi paket internet atau bisa saja dengan gratis smartphone gitu ya kan Kak. Yang murah-murah aja lah. Maka dari itu, perhatian pemerintah sangat diperlukan untuk rakyatnya, apalagi di masa pandemi saat ini. Yuk, penutupan podcast ini kita buat pesan dan harapan untuk para guru dan seluruh pelajar di Indonesia. Kakak Luan ya. Pesan kakak untuk seluruh guru di Indonesia dan seluruh pelajar serta mahasiswa tetap terus giat menggapai sesuatu yang diimpikan. Jangan sampai mimpi besar para generasi bangsa luntur seketika karena tidak mempunyai gairah belajar di kondisi pandemik ini. Untuk para guru, tetap semangat memberikan materi dan menjelaskan materi. Harapan kakak, kita dan guru dapat membawa suasana kelas ke dalam kondisi daring. Ketahuilah wahai para guru, kami sangat sulit memahami materi dengan perantara. Untuk harapan kedepannya, semoga pandemik ini cepat berakhir dan kita bisa belajar secara langsung agar dapat bertemu dengan guru dan teman-teman. Kalau Raihan gimana nih? Untuk guru-guruku yang lagi berjuang mencerdaskan anak bangsa pada masa pandemi global COVID-19 ini, tetap semangat ya mengajarnya. Engkau tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Tetap jaga kesehatan guru-guruku se-Indonesia. Pesan saya cuma satu, orang mempunyai tipikal yang berbeda-beda. Semuanya ada kekuatan di lini yang ini dan kelemahan di lini yang itu. Harapan saya untuk kedepannya semoga pendidikan kita minimal bisa berkolerasi dengan berbagai teknologi dan guru sebagai leadernya untuk para siswa-siswi yang sangat-sangat berharap kepada gurunya. Kami akhiri podcast kami. Jaga kesehatan. Stay at home. Goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.